Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Iljamul awam, kita masuk ke bab yang pertama. Pertanyaan yang diajukan oleh murid Imam Ghazali, bagaimana pandangan mazhab salafus salih terkait ayat-ayat ataupun hadis mutasyabihat. Taib. Al-babul awwalu fi bayani hakikatil i'tiqadis salaf was salafi fi hadhil aqtar. Bab yang pertama dalam menjelaskan hakikat akidah dan i'tikad salaf pada ini hadis-hadis yang sudah disampaikan. I'lam anna al-haqqa as-sarih alladhi la mara'a fihi 'inda ahli al-basairi huwa madhhabus salafi. Ketahui olehmu bahwa sungguh kebenaran yang jelas, kebenaran allazi yang tampak, yang tidak ada keraguan padanya, kebenaran menurut ulama-ulama yang basair, ulama-ulama yang alim, adalah mazhab salaf. Yang aku maksudkan adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa kebenaran yang sudah pasti adalah kebenaran yang dianut, yang diyakini oleh mazhab salaf. Mazhab salaf di sini adalah maksudnya sahabat dan tabi'in. Karena kalau diartikan bahasa Aceh, mazhab salaf apa? Urang awai. Nyat urang awai, pada yang dinawai, pajan awaian. Maka kaum daya ataupun kaum tradisional itu sangat terikat dengan generasi sebelumnya. Tapi sebelumnya itu kapan? Taib ya. Jadi makna salaf di sini adalah sahabat dan tabi'in. Kenapa mazhab salaf ataupun mazhab sahabat dan tabi'in menjadi tolak ukur? Karena sahabatlah menyaksikan bagaimana Nabi interaksi dengan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Dan tabi'inlah yang menyaksikan bagaimana para sahabat mengartikan dan menjelaskan maksudnya Nabi. Maka dua generasi ini menjadi tolak ukur mana pemahaman yang benar dan mana yang salah. Taib. Wa nahnu nuridu bayanahu wa bayanuhu burhanuhu. Dan di sini kami itu kami datangkan akan penjelasannya, penjelasannya mazhab saleh, dan menjelaskannya mazhab saleh itu memberi dalilnya mazhab saleh, salafus salih. Fa aqulu hakikatu madhhabis salafi wa wal haqqu indana. Maka aku berkata, kata Imam Ghazali, hakikat esensi daripada mazhab salaf dan mazhab salaf Allah yang benar menurut kami itu anna kullaman balaghahu hadithun min hadhil ahadithi min awamil khalqi yajibu alaihi fihi sab'atu umurin. Bahwa sungguh tiap-tiap orang yang sampai akannya orang tersebut oleh satu hadis daripada hadis-hadisnya mutasyabihat, karena ini alif lam, ini hadis-hadis mutasyabihat dari kalangan awam manusia. Awam di sini siapa? Yang bukan pakar. Karena awam itu identiknya orang yang tidak memiliki ilmu, yang sering kita pakai makna awam. Sedangkan awam yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, nanti beliau akan jelaskan, semua yang bukan pakar. Misalnya dalam ilmu fikih, mutakallim, al-usul, ahli hadis, ahli tafsir dalam fikih itu awam dianggap. Walaupun di ilmunya, di majalnya dia menjadi seorang ilmuwan yang besar. Baik. Apa beliau katakan? Semua orang, siapa saja yang sampai satu hadis ataupun lebih dari satu hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis yang mengarah kepada tasbih, penyerupaan Tuhan dengan makhluk, maka wajib terhadapnya 7 langkah. Ada 7 proses yang harus dia lakukan interaksi dengan hadis-hadis yang mutasyabihat. Yang pertama at-taqdis, yang pertama dia harus menyucikan bahwa Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Tsumma tasdiq, yang kedua dia percaya. Yang ketiga tsummal i'tirafu bil ajzi, yang ketiga mengakui ketidakmampuan. Nanti akan dijelaskan oleh Ghazali. 4 as-sukut, 4 diam. Tsumma al-kafu, kemudian yang kelima menahan untuk menafsirkan. Yang ke-8 al-imsak, hampir sama dengan makna al-kaf. Tsumma taslimu li ahli al-ma'rifah, kemudian
menyerahkan bagi ahli ilmu. Jadi kalau ada ayat-ayat ataupun hadis yang mutasyabihat, yang pertama sekali yang harus dilakukan takdis, yang kedua tasdik, i'tiraf, sukut, kaf, imsak, menahan dan menyerahkan persoalan ini kepada pakar. Ini bagi awam. Awam yaitu yang tidak pakar dalam persoalan ini. Bagaimana makna tasdik? Takdis, takdisu fa'ani bihi tanziha rabbi ta'ala anil jismiyati wa tawabiha. Adapun takdis, penyucian, fa'ani bihi, maka yang aku maksud dengan takdis itu membersihkan Tuhan daripada sifat-sifat benda dan yang mengikuti kepada sifat benda, warna, bentuk, arah. Karena setiap benda pasti ada arah, ya kan? Misalnya ini benda kan? Saya benda, ada arah nggak? Ada di depan kalian misalnya. Jadi tahap yang pertama sekali adalah membersihkan Tuhan daripada sifat-sifat jismiyah dan yang diikuti oleh sifat-sifat jismiyah seperti arah, warna, bentuk. Karena setiap benda pasti punya bentuk. Bisa nggak ada benda tapi nggak ada bentuk? Bukan benda namanya. Tapi kenapa? Karena ini mustahil bagi Allah. Yang kedua, tasdik. Tahapan yang kedua tasdik. Wa amma tasdiku fahwal imanu bima qala Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma dzakarahu haqqun wa huwa fima qalahu sadiqun wa annahu haqqun 'alal wajhi alladhi qalahu wa aradahu. Adapun percaya dan dianya percaya ataupun tasdik itu beriman dengan sesuatu yang telah disampaikan akan sesuatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita harus beriman, enggak boleh tolak. Wa amma ma dzakaru haqqun, dan apa dan sesuatu yang telah disebutkan oleh Nabi itu benar yang disampaikan oleh Nabi karena hadis, enggak boleh kita menolak hadis. Wa huwa fi ma qalahu sadiqun, dan Nabi dan dianya Nabi pada sesuatu yang telah Nabi sampaikan akannya sesuatu itu yang benar ya. Jadi Nabi menyampaikan ini berdasarkan wahyu itu benar. Wa annahu haqqun, dan bahwa sungguh hadis tersebut itu benar di atas cara yang Nabi jelaskan, Nabi sampaikan, wa aradahu, dan Nabi yang maksudkan. Dalam arti begini, Allah turun dari langit ke langit bumi misalnya, itu hadis. Pertama kita harus menyucikan Tuhan daripada yang namanya benda, karena yang namanya turun pasti ada atas, ada bawah, dan ada benda. Maka Tuhan untuk turun dari atas ke bawah itu memiliki bentuk. Itu nggak mungkin. Takdis dulu, menyucikan Tuhan. Tahapan yang kedua, bagi awam ya, ini bagi siapa? Min awamil khalqi. Kita harus menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Maksudnya pokoknya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi. Yang disampaikan oleh Nabi benar dan Nabi itu adalah jujur. Taib. Ini bagi awam. Wa ammal i'tirafu bil ajzi, dan adapun mengakui dengan ketidakmampuan, fahuwa ayyukirra bi anna ma'rifata muradihi laisa ala qadri taqatihi wa anna dzalika laisa min sya'nihi wa hirfatihi. Dan adapun mengakui dengan ketidakmampuan, maka dianya yang dimaksudkan dengan i'tiraf bil ajzi itu bahwa mengakui seseorang dengan bahwa sungguh mengetahui maksud Nabi itu bukan ala qadri taqati, bukan berdasarkan kemampuannya. Wa anna dzalika, dan bahwa sungguh mengetahui maksudnya laisa min sya'ni, bukan daripada kedudukan kita, wa hirfatihi, dan bukan spesialis kita. Jadi awam yang sampai hadis yang seolah-olah menyerupai Tuhan dengan makhluk, kita harus mengakui bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud daripada teks tersebut itu di luar kemampu. Imam Ghazali pernah menyampaikan dalam kitab Mizanul Amal kalau nggak salah, atau Maqsadul Asna, untuk menempuh mengetahui satu sifat Nabi itu butuh premis kadang-kadang ribuan, bahkan puluhan ribu untuk mengungkap satu sifat. Bagaimana taswirnya untuk menjelaskannya? Dalam film siapa yang membuat bom atom? Oppenheimer. Bapak apa? Dia dijuluki dengan penggagas ataupun penggagas bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dia untuk menemukan konsep, yakni menjadi cikal bakalnya lahir komputer, itu dia menyusun premis
dalam matematika itu ribuan premis, sehingga dia menemukan satu kesimpulan, yang dengan kesimpulan itu dia menemukan rumus meracik bahan fisika yang bisa menghadirkan daya ledak yang luar biasa. Taib, itu dalam persoalan duniawi. Begitu juga untuk mengenal sifat Tuhan, kata Imam Ghazali, itu butuh ribuan premis. Maka Ibnu Tufail mengatakan, sebenarnya kalau kita menempuh mengenal Tuhan lewat perjalanan akal, kadang-kadang membutuhkan waktu 100 tahun bahkan lebih. Kenapa pikiran kita itu, kenapa manusia yang hidup di kemudian hari tidak sesulit manusia di generasi awal? Karena sudah dibuka jalan. Misalnya gini, kita mau berfilsafat, kita nggak terlalu ribet. Kenapa? Karena filsafatnya sudah ditulis dan sudah dibuka. Tinggal kita melihat di mana yang keliru. Taib. Seperti kedokteran, apakah semua obat-obat yang ditemukan, yang kita pakai sekarang baru ditemukan? Enggak. Ribuan tahun yang lalu sudah ada. Maka kata Ibnu Tufail dalam kitab Hayyah Biyaqdan, kitab semacam fiktif, perjalanan Tarzan ya, itu beliau menyampaikan bahwa hadirnya Nabi itu mempersingkat perjalanan manusia untuk mengenal Tuhan. Karena tanpa Nabi, tanpa ada perantara, untuk langsung mengenal Tuhan itu butuh perjalanan yang sangat panjang. Tapi dengan adanya Nabi itu sudah mempersingkatkan jalan. Dan ini kitab yang sangat bagus, diterjemah dalam bahasa Jerman, entah Perancis, mendapatkan kategori sebagai buku yang paling laris dibaca di Jerman tahun 2023 kalau nggak salah. Ibnu Tufail, beliau seorang filsuf, abang letting, seniornya Ibnu Rushdi. Baik. Wa amma sukut, dan adapun diam, makna diam, fa alla yas'ala an ma'nahu. Makna sukut apa? Fa alla, maka bahwa jangan bertanya daripada maknanya. Jangan tanya bagaimana maksud Tuhan itu turun. Wala yakhudha fihi, dan jangan mendalami padanya makna. Wa ya'lama anna su'alahu anhu bid'atun, dan harus mengetahui dianya seseorang bahwa sungguh pertanyaannya seseorang daripada hadis-hadis tersebut itu adalah suatu bid'ah. Karena malah Sayyidina Umar pernah memberi hukuman kepada orang yang membahas tentang sifat-sifat mutasyabihat. Wa annahu fi khawdihi fihi mukhatirun bidinihi, dan bahwa sungguh seseorang tersebut dalam mendalaminya orang tersebut pada hadis-hadis mutasyabihat fihi, ini pada hadis-hadis itu bisa membahayakan bidinihi, dengan agamanya. Wa annahu yushiku, dan bahwa sungguh orang tersebut besar kemungkinan bahwa kafir seseorang, lau khadha fihi, kalau masuk dianya seseorang padanya, dari sekira-kira min haitsu la yash'uru, dari sisi dia tidak sadar, tanpa dia menyadari bahwa dia sudah kafir. Taib. Bahwa kesalahan dalam akidah, salah dalam akidah itu dosa besar, seperti berzina, seperti mencuri, dan seperti membunuh. Dan dosa pada akidah, dosa besarnya itu melebihi daripada dosa badan. Maka para ulama sangat melarang dan sangat mewanti-wanti supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan dalam akidah. Baik. Barat, orang-orang ateis itu menganggap bahwa Wahabi itu membuka pintu untuk orang tidak percaya kepada Tuhan. Saat mereka mengatakan Tuhan di langit, Tuhan punya bentuk. Dengan teknologi dan kecanggihan sekarang, dan orang katanya sudah naik ke bulan, kok mereka nggak bertemu dengan Tuhan? Taib. Jadi berdasarkan penyampaian orang Wahabi begini, kemudian orang-orang baru, ini orang-orang yang penasaran dengan Tuhan, kemudian Tuhan digambarkan dengan bentuk yang berada di atas. Dengan kemampuan manusia sekarang, mereka tidak menemukan adanya Tuhan di atas. Berarti Tuhan tidak ada. Maka mazhab Wahabi itu menjadi pintu untuk orang ateis. Taib ya. Wa ammal imsak, makna imsak apa? Fa alla yatasarrafa fi tilkal alfadhi bi tasrifi wa tabdili bi lughatin ukhra. Dan adapun imsak, menahan
fa'alla, maka bahwa jangan mempergunakan, jangan mengotak-atik tasrif ya. Otak-atik kan tasrif maknanya apa? Mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain kan. Jangan mengotak-atik pada sedemikian lafal dengan cara tasrif dan dengan menggantikan dengan bahasa yang lain, waziyadah fihi, dan melebihkan padanya lafal dan mengurangi daripadanya lafal. Dan jamak, menjamakkan, misalnya yadun kita buat ID, dan tafrik memisahkan. Balla yamtiku illa bidzalikal lafzi, bahkan jangan mengucap dianya seseorang kecuali dengan sedemikian lafal, wa ala dzalikal wajhi, dan berdasarkan sedemikian cara daripada menghadirkan i'rab, tasrif, dan sighat. Jadi begini, ini sangat penting. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, makna yang tepat gimana? Ataupun begini, Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana arti yang tepat? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang. Ada sebagian ulama itu arti yang keliru, karena yang tepat apa? Dengan nama Allah yang bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Karena Rahman dan Rahim itu identik dengan kalbu, punya bentuk, punya hati. Iba, lemah. Iba itu kan lemah, kasihan. Maka para ulama berdasarkan mazhab Imam Al-Ghazali dan mazhab Ibnu Suraj, hadis-hadis yang mutasyabihat, hadis-hadis yang potensi salah dipahami, itu jangan diubah, jangan diartikan dalam bahasa yang lain, jangan diterjemahkan dalam bahasa yang lain. Paham? Ini mazhab Imam Ghazali dan mazhab Ibnu Suraj. Tidak boleh tasrif. Misalnya Ar-Rahman 'ala arsy istawa, mustawin, jangan. Taib, dan jangan ganti dengan bahasa yang lain, dan jangan lebihkan dan jangan kurangi, dan jangan dia buat dalam, misalnya dia terpisah, kita gabung dengan yang lain, ataupun dia suatu yang terpisah kita gabungkan. Sampai ada ulama dari kalangan Hanabilah mengumpulkan hadis-hadis yang mutasyabihat tentang tangan, kaki, wajah. Ini kan jamu yang pada dasarnya terpisah, ini dijam. Padahal ada konteks Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa kapan? Setelah Tuhan menciptakan semuanya. Kemudian Tuhan, kalau diartikan ya, duduk di singgasana. Itu konteksnya apa? Sudah selesai kerjaannya. Gitulah kira-kira kalau dipahami secara tekstual, dan ini nggak boleh. Jadi yang jamu jangan dipisahkan, yang terpisah jangan digabung. Bahkan kata Imam Ghazali, jangan ucapkan kecuali dengan lafal yang warid. Istawa sebutkan, yadun. Dan dengan cara yang bagaimana warid. I'rab bagaimana dihadirkan dalam hadis tersebut, begitulah diucapkan. I'rabnya juga begitu. Jangan diubah sama sekali. Dan itulah terjadi perdebatan kami pas mubahasah tasnafi dengan Ayah Jadrum, yang beliau mengatakan boleh. Bahkan Syekh Kuala dalam tafsir beliau Hidayatul Mustafid ya tafsir Jawi itu menerjemahkan Ar-Rahmanir-Rahim dengan Maha Pengasih Maha Penyayang. Yadun sebagian ulama boleh mengatakan tangan Tuhan. Misalnya Yadullahi fawqa aydihim, boleh nggak kita jelaskan, kita artikan tangan Tuhan? Boleh nggak? Boleh, karena KBBI mengatakan makna tangan, salah satu daripada makna tangan adalah kekuasaan. Jadi berarti gini, kita menerjemahkan yad ataupun menerjemahkan kekuasaan. Kan makna yad dasarnya apa? Tangan. Terjadilah perdebatan. Kemudian saya berdiskusi dengan Ustadz Kiai Abdul Wahab Ahmad lewat via WA. Karena sebagian guru-guru kami menjadikan tulisan beliau di NU Online sebagai hujjah, sebagai bukti. Kemudian saya chat langsung, dan beliau mengatakan, saya mengakui bahwa dalil saya itu lemah, tapi ada mazhab yang mengatakan boleh. Tapi mazhab Imam Ghazali dan Ibnu Suraj, ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat jangan artikan. Jangan takwil yang mutasyabihat. Bukan nggak boleh takwil. Nanti takwil ini kapasitas yang dilakukan oleh
ahlul ma'rifah. Ini bagi awamul khalqi. Tunggu ceramah. Nyo tumet Tuhan nyo watu itu benar-benar be ya. Oke. Taib ya. Maka dulu guru saya Waliat, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang bersifat Rahman dan yang bersifat Rahim, selesai. Bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Kemudian wa ammal kafu fa an yakaffa batinahu anil bahti anhu wa tafakkuri fihi. Adapun kaf, maka bahwa menahan dia seseorang akan jiwanya, batinnya ini jiwanya, daripada mengkaji, daripada mencari, daripada makna hadis dan memikirkan pada maknanya hadis. Tahan dirimu, tahan jiwamu, jangan sampai kamu mencari maknanya, karena nanti apa? Tersesat. Wa amma taslimu li ahlihi fa alla ya'taqida anna dzalika in khafiya alaihi li ajzi. Ini Imam Ghazali mengatakan bahwa wakafnya bukan diwarasikuna fil ilmi. Ingat. Coba ayatnya di mana? Nah, gini. Yang gini boleh. Hal gini boleh. Nya surah dengan makna ke? Nyo ayat hal tujuh. Jadi yakni makna taslim li ahlihi bagaimana? Adapun taslim menyerahkan kepada pakar, menyerahkan kepada apa? Fa'alla, maka bahwa jangan meyakini dia seseorang anna dzalika, bahwa sungguh sedemikian makna hadis yang mutasyabihan. In khafiya alaihi, jika tidak terungkap. Khafiya itu kan tersembunyi, tidak terungkap. Jika tidak terungkap dianya makna terhadap dirinya, alaihi, terhadap dirinya. Kenapa? Karena ketidakmampuan. Ingat. Jadi kita tidak bisa memahami makna mutasyabihat bukan tidak ada makna, tapi karena ketidakmampu. Seperti misalnya ada kitab Syamsiyah, Ghayatul Usul. Sulit bukan karena kitab sulit, tapi karena kita malas. Tapi masalahnya kemalasan kita sodorkan kita salahkan kitab. Ini kitab yang sangat sulit. Mutasawtinya ayam mufo. Padahal rawat mendang kata dalam kitab. Jadi lagi apa? In khafiya alaihi, jika tidak terungkap terhadap dirinya. Kenapa? Li'ajizihi, karena kita tidak mampu. Tapi jangan sampai orang-orang lain kita kiaskan seperti ini. Faqad khafiya, maka sungguh telah tidak terungkap terhadap Rasulullah SAW ataupun terhadap para nabi ataupun siddiqin ataupun para wali. Kalau misalnya kamu tidak faham makna ini, jangan sampai kamu menduga Rasul juga tidak faham. Nah, realitas masyarakat Arab saat turun hadis ini dan ayat-ayat yang zilullah, tidak ada pertanyaan kepada Rasulullah. Ini gimana Rasulullah? Kenapa? Karena dia sudah diperkenalkan bagaimana Tuhan itu. Laisa kamitslihi syai'un. Maka saat ada ungkapan yang mengarah pada mutasyabih, emang nggak terpikirkan karena sudah mengenal tuh. Jadi secara tidak langsung dia akan membersihkan takdis. Kan tidak ada iskal ini kapan? Kapan baru muncul pertanyaan-pertanyaan apa makna ayat? Apakah Tuhan punya bentuk? Itu di abad ketiga. Abad ketiga. Kenapa? Karena malakah bahasa itu sudah berkurang. Dan di abad itu lahirnya ilmu nahwu, ilmu saraf dan ilmu yang lain. Karena sijiliyah ataupun malakah, penguasaan terhadap bahasa Arab secara asli itu udah mulai pudar. Taib ya. Fahadhihi sab'u wadha'ifa i'taqada kaffatus salafi wujubaha ala kullil awam. Maka ini 7 tugas yang diyakini oleh seluruh salaf akan wajibnya 7 tugas ini terhadap semua orang awam. La yanbaghi ayyudanna bis salafi al khilafu fi syai'in minha. Tidak sepatutlah bahwa diduga dengan salaf akan berbeda pendapat pada salah satu daripada 7 tersebut. 7 poin ini enggak ada seorang pun salaf, kata Imam Ghazali, berbeda pendapat. Ini sepakat salaf
fal nashraha wadhifatan. Maka hendaklah kami jelaskan akan 7 tugas tersebut, yakni wadhifatan satu persatu. Baik. Oke. Kita ambil satu contoh. Al-wadhifatul ula. Kita baca lanjut. Al-wadhifatul ula. Wadhifah yang pertama. Takdis, ya kan? Wa ma'nahu, makna takdis annahu idza sama'a al-yad wal isba'. Bahwa seorang apabila orang tersebut mendengar lafal yad dan lafal isba'. Ini jangan artikan, karena artikan sudah takdil nanti kan? Padahal Imam Ghazali sudah melarang takdil. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khammara tinata adama biyadihi arba'ina sabahan. Kemarin saya artikan khamar itu menutup. Pada dasarnya khamar itu menutup, karena khamar menutup akal, minuman khamar. Kemudian himar, ya kan? Kan himar menutup bagian wajah. Ini khamara ini bahwa sungguh Allah itu membuat mengadon, menghaya tanah Adam dengan dirinya, dengan biadihinya. Ini nggak boleh tabdil nih ya. 40 sabahan, 40 pagi, 40 hari lah. Inna qalbal mu'minin, bahwa sungguh hati orang beriman itu di antara 2 isba'. Di antara 2 jari, ini bahaya, ini nggak boleh. Di antara jari-jari, di antara asabi'nya Ar-Rahman. Fayambaghi an ya'lama annal yad tutlaqu li ma'nain. Maka sepatutlah bahwa diketahui bahwa sungguh yad itu dipakai bagi 2 makna. Yang pertama harus kamu tahu, yad itu ada 2 makna. Ahaduhuma wa huwa al-wad'ul asliyu wa adwun murakkabun min lahmin wa admin wa asab. Salah satu daripada 2 makna yad, dan yang salah satu ini adalah makna asli, wabak asli, makna dasar ya. Dianya salah satu daripada 2 makna yad adalah anggota yang tersusun daripada daging, tulang dan urat. Baik. Wal lahmu wal adamu wal asabu jismun makhsusun bi sifatin makhsusatin. Daging, ya kan? Yang namanya tangan ya ada daging, ada urat, ada tulang. Daging dan tulang dan urat itu benda yang terkhusus dengan memiliki sifat secara terkhusus, ya kan? Memiliki corak masing-masing. Ya, kalau tulang ya keras. Wal jismu ibaratun an muqaddarin lahu tulun wa ardun wa amkun. Benda, yang namanya benda apa? Benda, wal jismu, benda adalah kata lain daripada suatu yang berbentuk. Yang bagi yang punya ukuran itu ada panjang, lebar dan dalam. Setiap benda yang memiliki 3 dimensi, panjang, lebar dan dalam, itu jismu. Yamna'u ghairahu min an yujada bihaitsu huwa illa an yatahanna an dzalikal makan. Yang mencegah, melarang ataupun mencegah, jangan melarang. Melarang identik seolah-olah perintah. Mencegah suatu benda akan benda lain. Ini sebelum saya jelaskan. Ini benda ini. Di gelas ini bisa nggak letak gelas lain di posisi yang sama? Enggak, Pak. Dia di samping. Kecuali gelas ini dipindahkan, baru bisa letak benda yang lain. Nah, ini maksudnya yamna'u ghairahu, mencegah suatu benda akan benda lainnya. Daripada makna dicegahnya dari mana? Daripada bahwa berada dianya yang lain, benda yang lain, bihaitsu huwa, di tempat dianya benda yang pertama. Ini bihaitsu, haisu bermakna darah makan. Baik. Di tempat dianya benda yang pertama. Maksudnya apa? Benda yang pertama ini melarang ataupun mencegah benda yang lain letak pada posisi benda yang pertama. Kecuali baru bisa berada pada benda yang pertama, an yatahanna, bahwa dia berpindah daripada dianya benda yang pertama dari sedemikian maka. Taib ya. Ini paham ya? Itu yang namanya benda, simple. Benda itu adalah yang punya ukuran. Ukuran apa? Dalam, panjang dan lebar. Selesai. Maka tangan, makna tangan yang anggota tubuh itu memiliki
ukuran, ada panjang, ada lebar, dan ada dalam. Waqad yusta'aru hadzal lafzu anil yad. Kadang-kadang dipinjamkan akan ini lafal apa? Yad bagi makna yang lain. Laisa dzalikal makna bi jismin aslan. Yang tidaklah sedemikian makna itu dengan bentuk, identik dengan bentuk sama sekali. Ada juga makna yad dipakai lafal yad ke makna yang tidak identik dengan bentuk. Contohnya apa? Kama yuka, sebagaimana dikatakan al baladu fi yadil amir. Negara itu pada tangan raja misalnya. Enggak, dalam kekuasaan raja. Misalnya ada seorang raja telah merebut. Misalnya Al-Qassam ataupun Hamas sudah merebut Israel misalnya. Berarti Israel sekarang fi yadil Hamas. Mana fi yadil Hamas apa? Dalam kekuasaan. Fa inna dzalika mafhum. Maka bahwa sungguh sedemikian, ini negara itu pada kekuasaan seorang raja, itu bisa dipahami. Wa in kana al-amiru maqtu'al yad, sekalipun adalah raja enggak ada tangan misalnya. Tapi enggak ada orang yang mikir negara itu di tangan raja. Enggak mungkin raja pegang negara. Baik, ke depan lagi. Fa'alal ami wa ghairil ami ayyatahaqqaqa qat'an wa yaqinan. Maka terhadap awam dan yang bukan awam itu bahwa memastikan secara pasti dan harus meyakini apa yang harus dia pastikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yurid bidzalika lafzi jisman huwa adwun murakkabun min lahmin wa damin wa admi. Bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bermaksud dianya Rasulullah dengan sedemikian lafaliyat akan bentuk yang jisim, benda, yang benda itu adalah anggota yang tersusun daripada daging, darah dan tulang. Wa anna dzalika 'ala Allah taala muhalun, dan bahwa sungguh yad dengan makna benda terhadap Allah itu muhal, mustahil, wa huwa anhu muqaddasun, dan yad dengan makna tangan daripada Allah itu suci. Dan arti Allah suci daripada taib. Fa in khatira bi balihi anna Allah ta'ala jismun murakkabun min a'dha'in fa huwa 'abidu sanmin. Maka jika terlintas di hatinya, misalnya kita mendengar yadullah, terlintas fa in khatira bi balihi, maka jika terlintas di hatinya anna Allah ta'ala, bahwa sungguh Allah ta'ala itu suatu benda, Tuhan itu memiliki bentuk yang tersusun dari berbagai anggota tubuh, fahuwa, maka orang tersebut penyembah berhala. Makna sembah berhala apa? Sembah patung kan? Sembah berhala identik apa? Sembah apa? Tapi kita menyembah Allah. Allah yang ada dalam benak kita punya bentuk, itu sama dengan sembah berhala juga. Bedanya apa? Kalau orang sembah berhala langsung, sedangkan ini dalam imajinasinya ataupun dalam keyakinannya. Fa inna kulla jismin makhlukun. Karena semua benda itu pasti diciptakan. Semua benda, semua yang tersusun, semua benda itu pasti diciptakan. Kalau kita menyembah Tuhan yang memiliki bentuk, sama dengan kita menyembah makhluk. Baik. Wa ibadatul makhluk kufrun, dan menyembah makhluk, menyembah yang diciptakan itu kafir. Kita menyembah yang sang pencipta, bukan yang dicipta. Wa ibadatus sanmi innama kanat kufran li'annahu makhlukun. Dan menyembah berhala hanya saja ada menyembah berhala itu kafir karena berhala itu yang dibuat. Wa innama kana makhlukan li'annahu jismun. Dan hanya saja ada dianya berhala itu makhluk. Kenapa? Karena li'annahu, karena berhala itu benda. Faman abada jisman, maka siapa saja yang menyembah suatu benda, fahuwa kafirun, maka orang tersebut kafir dengan kesepakatan ulama salaf di kalangannya umat dan khalaf. Salaf dan khalaf sepakat orang yang menyembah berhala, maka maka orang yang menyembah Tuhan dalam keyakinannya memiliki bentuk, itu sama seperti menyembah berhala. Nah, ada poin penting yang disampaikan oleh Syekh Anas Syurfawi. Coba lihat di teks. Pertama di catatan kaki. Wa ala hadza, berdasarkan ini makna tahdidan secara pasti, yuhmalu umumu nususil madzahibil fiqhiyatil arba'atin natikati bi takfirin mujassimah. Berdasarkan ini makna secara pasti ditakwilkan, dihamalkan umum secara keseluruhan teks 4 mazhab
yang mengucapkan dengan mengkafirkannya Mujassimah. Ada orang tanya kepada sebagian ulama, Wahabi itu kafir? Kafir, kenapa? Dalam fikih kita mengatakan siapa? Mujassimah itu kah? Makna Mujassimah itu kafir apa? Dia menyembah Tuhan yang dalam benaknya memiliki bentuk, yang bentuk itu diciptakan. Ya kan? Yang memiliki bentuk, setiap bentuk pasti diciptakan, dibuat. Maka menyembah yang dibuat sama dengan menyembah berhala. Kenapa? Karena berhala juga dibuat. Sama dengan dia menyembah berhala, kafir apa enggak? Kafir. Pertanyaannya, Wahabi meyakini begitu enggak? Hah? Lazimul masalah itu maka tidak terlintas dalam pikirannya. Saya diceritakan oleh Syekh Mustafa. Syekh Mustafa Ibn Nabi, beliau Wahabi. Dan murid-murid yang duduk belajar di depan beliau itu dasarnya Wahabi. Sepanjang mereka di dalam keyakinan Wahabi, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka Tuhan itu punya bentuk, punya arah enggak. Tapi karena sudah menjadi identitas Wahabi apa? Begini, tidak ada takwil, tafwid. Maka kalau berhadapan dengan Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, kita tetap berdialog. Paham? Jadi banyak Wahabi mengatakan Ar-Rahman wal Arsyil Istawa. Kamu meyakini enggak Tuhan itu punya? Enggak. Ada juga yang meyakini. Tapi ini berdasarkan pengalaman Wahabi yang sudah taubat, tidak meyakini. Paham ya? Jadi makna teks dalam fikih yang mengatakan orang Mujassimah itu kafir dengan pengertian tadi, tidak langsung. Sa'un kana dzalikal jismu katifan kal jabali summis silabi. Baik adalah sedemikian benda itu benda yang padat seperti gunung, asumi yang keras lagi yang padat lagi yang keras, ataupun latifan ataupun yang tipis seperti udara dan air, ya kan? Dia benda tapi yang latif. Wasaun kana mutliman, baik ada dianya benda itu yang gelap seperti bumi. Bumi dasarnya gelap kalau tidak ada cahaya dari matahari. Au musyrikan kasyamsi wal kamari wal kawakibi, ataupun bercahaya, memberi cahaya seperti matahari, bulan dan bintang. Au musyifan la launa lahu kal hawa. Au musyifan apa maknanya? Hah? Bersih, ya bersih, bening, yang tidak ada warna baginya seperti udara. Au aziman, ataupun benda itu besar seperti arash dan kursi, ataupun kecil kadzarrah, dzarrah itu benda yang paling kecil. Au jamadan, ataupun jamad seperti batu. Au hayawanan, ataupun hayawan seperti manusia. Fal jismu sinmun, maka benda itu adalah berhala. Wa bi an yuqaddara hasanuhu wa jamaluhu au idhamatuhu au safa'uhu au salabatuhu au naqa'uhu la yakhruju an kaunihi jisman. Dan dengan bahwa ditambahkan, diasumsikan akan bagusnya, jamaluhu indahnya ataupun agungnya, au safahu ataupun bersihnya, au salabatuhu kerasnya, naqa'uhu jernihnya, itu tidak dapat keluar, tidak layak rujuk, tidak dapat mengeluarkan daripada keadaannya jisim itu sebagai benda. Apapun kita mau mengkategorikan dia, mau memperindah seindah mungkin, tetap dia tetap benda. Maka yang aneh di India, orang India banyak yang cerdas, tapi yang mereka sembah apa? Lembu, sapi. Bahkan Syekh Jamaluddin Afghani, seorang filsuf yang banyak kitab-kitab filsafat dan kitab logika beliau perkenalkan terhadap ulama-ulama Azhar. Jamaluddin Afghani itu salah satu guru filsafat beliau itu di India. Dalam perjalanan dialog kan beliau menemani gurunya. Dalam perjalanan gerempo ilmu, gecok ilmu yang hormati. Kemudian Jamaluddin Afghani tanya, "Ini kamu kan filsuf. Semua persoalan kamu akan tanyakan, kamu persoalkan, dan kamu akan mencari alasan ilmiahnya. Kalau tidak ilmiah kamu nggak akan percaya. Ini pakan ilmu kan cok ni cium dong. Hadza i'tikad, ini adalah keyakinan, sedangkan filsafat adalah pikiran, dua yang berbeda. Sedangkan dalam Islam tidak ada pemisahan sedemikian rupa. Paham ya? Taib, sedikit lagi. Waman nafa al-jismiyata anhu wa an yadihi wa isba'ihi, dan orang-orang yang mentiadakan benda daripadanya Tuhan, dan daripada yadnya, dan daripada isba'nya.
faqad nafa al-adubiyata wal lahma wal asaba, maka sungguh telah menafikan akan keanggotaan tubuh ya, organ dan daging dan urat. Waqad dasar rabbah subhanahu amma yujibul hudutsa, dan dia telah menyucikan Allah yang maha suci daripada sesuatu yang mewajibkan akan hudus yang baharu. Kalau dia mengatakan makna ayat, makna isba itu yang bukan benda, sama dengan dia telah menyucikan tuh. Falyaqtaqid ba'dahu annahu ibaratun an makna minal ma'ani, maka hendak diyakini dia seseorang setelah apa? Setelah takdis. Ba'dahu ini setelah takdis. Itu bahwa sungguh yad ataupun isba itu kata lain daripada satu makna daripada berbagai makna. Jadi yad maknanya tangan, bukan tangan. Yadullah bukan makna tangan. Karena nggak mungkin Allah memiliki punya bentuk. Terus apa? Berarti pokoknya ya itu ada satu makna. Apa maknanya dia nggak tahu. Karena ini bagi awam kan. Pokoknya maknan, nakirah. Maknan. Pokoknya ada satu makna dari berbagai makna. Laisa bijismin, yang mana itu Pak? Laisa bijismin, dia bukan benda. Wala aradin fi jismin, dan bukan sifat yang letak pada benda. Yaliku dzalikal makna bi sifatil jalali wal kibriya, yang layaklah sedemikian makna dengan sifat-sifat agung dan kebesarannya Allah. Pokoknya bukan benda dan bukan sifat yang letak pada benda. Maknanya apa? Makna yang layak dengan Allah. Itulah makna tafwid. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, tafwid. Tafwid itu ada takwil ijmali. Ada takwil, kan misalnya ya pertama kita membersihkan itu sudah ada takwil secara umum. Cuma maknanya kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Nabi. Kalau takwil tafsili, kita menentukan ini nggak menentukan makna. Menafikan makna jismiyah dan tidak menetapkan makna kebalikannya. Itu namanya tafwid. Baik ya. Bukan isbat. Kalau Ibnu Taimiyah isbat. Kalau kita fa in kana la yadri dzalikal makna, maka jika ada dianya orang tersebut tidak mengetahui sedemikian makna, dia tidak tahu apa maknanya. Terus ya udah, yad itu bukan tangan. Terus apa maknanya? Dia tidak tahu. Wala yafhamu kunha haqiqatihi, dan dia tidak paham hakikat. Kunha itu hakikat daripada hakikatnya tangan. Falaisa alaihi fi dzalika taklifun alai aslan, maka tidak di atasnya pada memahami makna itu tanggung jawab sama sekali. Nggak ada taklif, kita nggak diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengetahui makna daripada ayat-ayat ataupun hadis mutasyabihat. Fa ma'rifatu ta'wilihi wa ma'nahu laisa biwajibin alaihi, maka mengetahui takwil hadis-hadis mutasyabihat, makna hadis-hadis mutasyabihat itu tidak wajib terhadapnya, bal wajibu alaihi alla yaquda fihi, bahkan yang wajib terhadapnya itu bahwa dia tidak mendalami pada teks-teks yang berpotensi salah dipahami, sebagaimana yang akan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Tidak leh. Upi dah. Yang hana merumpoi upi lah kemah ku, hana le belum no kan. Cok ya kuah. Nyoba di sini aja jadi terabu. Tarikah Mesir. Hah? Bairo video. Ya, nyoba baru baca Ibnu Khaldun kan ya. Jadi nampak lu. Enggak tahu tak ya? Kak, lu pikir saya mengajar no? Tunggu no. Keren tuh. Kayak gimana? Gede. Tadi kan yang namanya tangan kita tangan. Bagaimana mazhab yang mengatakan kalau Tuhan itu mengatakan dia ada tangan, ya berarti Tuhan tidak tangan, tetapi tangannya Tuhan itu berbeda dengan tangan itu. Karena pembataannya. Aku Ibnu Taimiyah orangnya. Ya Tuhan. Tangan dengan mana tangan? Tapi berbeda dengan tangan manusia. Itu dia lari daripada yang geplung dari satu pertanyaan. Makna tangan bu? Cerita yang lain makna tangan. Itu makna tangan. Tapi kan tetap menetapkan khalafah. Mukhalafah. Jadi mana? Long beda dengan roh. Tapi long mentang benda apa mana? Jaro long kan jaroro, beda dengan jaroro. Tapi long mentang na jaro, mentang na bentuk, mentang berbenda.
tapi beda ngeron. Oh. Jaro tapi beda. Ha jaro Tuhan pastilah beda nih. Jaro nyamuk, nah sama dengan jaro manusia. Mendang jaro apa nah? Mendang jaro sih. Tapi ukuran, bentuk, warna, mandum beda. Maka pertanyaan ji, apa makna jaro? Apa makna jaronya? Apakah makna jaronya adalah yang tidak identik dengan benda? Sama berarti je-nya lagi. Sepakat ya. Ataupun je identik dengan Ibnu Taimiyah bergaku. Ya dan yang lainnya. Jismun laisa kal ajsam juga. Ya tangan Tuhan lah benda, tapi hana sama lagi benda lah. Li isbat Ibnu Nafi. Tapi yang penafsiran lagi kan penafsiran yang tentang mata balap di dalam bacaan Al-Quran. Kiban? Kira-kira berjawab Salah surah ya. Matan betul tapi surah salah. Jadi tafwid, le urung salah faham, lu masuk urung salah faham sih tunggu. Tafwidnya adalah amaruhu kama ja'at. Tafwidnya kiban tek maka pujak lagi tek tanpa menerjemah, tanpa mengartikannya mana tafwid. Ada yang mana hanal duku mana, poi mana yang layak dengan Allah. Tafwid yang tersebar di kalangan getanyo berkat Wahabi isbat. Tafwid dengan mana sedangkan tafwid dengan maknanya tanya pu. Pertama takdis, kemudian menyerah tafwid, yakni tafwidul makna ilallah. Atau ilal anbiya aw rasul. Nyan makna jin bukan fahad. Jin baca kitab-kitab akidah tanya. Lagian makna tafwid. Cuman Wahabi juga mempopulerkan makna tafwid. Mau dipopulerkan makna tafwid, dinyatakan tangan, kiban tangan. Hana depu kiban tangan. Ya, benar. Padahal pada ikun makna tangan, tapi yang lepu makna tangan lagi muno kana. Makna pertama, makna kedua. Makna najisim ada makna najisim. Hana najisim. Sampai sepakat berarti. Ya salah lagi. Sedangkan khalaf bukan Imam Haramain. Nyonya urung ka kritis. Jadi Islam sudah bersentuhan dengan peradaban Persia, Romawi yang urungnya cerdas-cerdas. Nyonya hana tetapkan tabah makna. Lagi pertanyaan murid ngoyan baru kena. Be takwi. Tapi secara zahir pihanjut. Yo kritis. Akhirnya khalaf memilih satu jalan yaitu takwil. Tapi kekun le Imam Haramain. Andai kita hidup di generasi salah, maka hana perlu takwilnya. Urung hana tinggal juga nan. Ya, jadi menyesuaikan dengan masyarakat kala itu para mutakalimin kepilih takwil yang identik dengan khalaf. Tapi Ibnu Hajar sekali ini hana setuju dengan pernyataan Nasiruddin Al-Lakani dalam Jauharah Tauhid. Karena takwilu awfat kiban nanti kan nulis ya. Tasbih ukulam. Nagwa. Poin salaf lebih hebat daripada khalaf juga. Ya kan? Hanya hana setuju oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip oleh Abdurrahman Al-Yusi dalam Hasyiah Kubra Sanusiyah. Nah kita lagak sabo yang ditulis oleh Syekh Syarih Hatim Auni. Beliau orang Hambali ngoen. Tinggal di Saudi dan ngoen termasuk tepeh syara dengan kerajaan Saudi. Dan ngoen kamu paling merempuak langsung. Kitab ngoen nunggu menan terbitnya langsung habis bestseller. Dan di kampus-kampus dunia Islam dipakai kitab ngoen sebagai diktat S1, S2. Dan ngoen yang kagak olah azharnya ulama azhar ya jemput ngoen. Syekh Syarif Hatim Al-Auni. Dalam puasa kamu ajak diarah ngoen. Dan ngoen pernah diancam untuk dibunuh. Wahabi yang paling gila di Saudi engkau ngoen. Ngoen profesor di Jamiah Ummul Qura yang identik dengan Wahabi. Tapi ngoen ulun bantai Wahabi di sini. Nah, kita tulis kitab saboh Al-Istiwa Al-Ma'lum. Al-Istiwa Ma'lum. Wal Kaifiyatul Majhul. Nyan dibahas tentang detail bino kitab. Tipih. Kup laga kitab man. Nah PDF ni perle. Apa pertanyaan? Sudah beberapa bulan ini saya sering was-was tentang akidah saya, bertanya-tanya dalam hati, apakah Allah itu ada? Kalau ada, kenapa tidak nampak?
Apakah pertanyaan yang ada dalam hati saya itu berbahaya Ustaz? Mohon penjelasannya, karena sebelumnya saya sangat yakin kepada Allah dan kepada yang diperintahkannya. Baik Buya. Yang biasanya, Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum ya, ini ada pertanyaan ya. Yang pernah mati tau? Instagram. Tanya baik gimana tu kau? Oh, beno juga Juma, yang tajuk khusus. Ya sudah. Juma. Menurut saya InsyaAllah kita akan jawab dalam waktu. Anda buka hadile bahwa pertanyaan yang penting. Nah. Bukan? Beda nyok gimana? Nyok ben fikir jeda tolong hidup putruk kono. Tu terus tu. Bilang le pupu kata tu. Angin telefon lu lewat dah hai ron depu le udik le kan. Udik tu. Yang dua orang ini, kami ni sih dengar-dengarnya orang awak dengar apa Yang pertanyaan bu. dari TikTok. Okey, bu. Acuan untuk nisab zakat emas itu berdasarkan apa ya? Ya. Sudah. Next. Apa keputusan Kemenang atau acuan Basarnas karena berbeda-beda Ustaz. Ada yang 24 karat, ada yang 16 karat. Masalah Atau dalam berdasarkan ibu. sampai 24. Okey. Masalah fikih. Ya, masalah zakat emas kan. Jadi kalau keputusan standar dari terjadi khilaf. Tapi pendapat MUI tidak sepenuhnya salah. Tapi saya bukan pakar fikih, tapi saya pengamat fikih yang mana pandangan ulama-ulama dari MUI itu tidak 100% salah karena MUI tidak terikat dengan mazhab tertentu dalam berfatwa. Kah, Tahun kajit. Dah mulai yo. Ya. Tahib. Toib. Hah? poin dari kamu. Toib. Nah pertanyaan bu, atasnya gimana? Nah pertanyaan, nah gue tanya. Gimana buka syarat?